Konnichiwa minasan, welcome again with Mr. K di sini. Mau hilang detail udah rilis nih. Jadi, kita kentani lang again, it's time to spoil time. Let's go. Judul chapter 1134, Perpustakaan Burung Hantu. Ya, perpustakaan di sini mengarah ke perpustakaan yang ada di negeri Elbafre, yang juga disebut sebagai perpustakaan Owl. Mengingat apa yang terjadi sama Saul yang mindahin buku-buku peninggalan dari O'Hara, bisa dibilang kalau perpustakaan Owl ini bakal menjadi gudang dari pengetahuan dunia saat ini. Menarik ini. Terus di sisi lain di chapter ini kita bakal dikasih color spread yang memperlihatkan kru topi jerami lagi memegang pistol-pistolan air sambil menaiki robot raksasa Frankie yang terbang di atas laut dengan pose terbang ala Astro Boy. Robot raksasa Frankie memiliki tubuh yang sama dengan Frankie ya, tapi bedanya badannya terbuat dari besi. Nantinya di bawah sebelah kiri bakal ada kalimat kami abadi. Yang mana kalau spread ini adalah penghormatan Lukazuki Yao, sang pengisi suara Frankie dan anime One Piece yang mengumumkan bahwa dia akan pensiun. And now masuk ke menu utamanya, di mana ya chapter kali ini masih melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Luffy di momen itu ya secara resmi mengucapkan terima kasih kepada Saul atas bantuannya kepada Robin sambil mengulurkan tangannya untuk menyapa Shaul. Luffy berkata, Shaul Ocean, aku mengerti salah satu nakamaku telah banyak dibantu olehmu. Terima kasih banyak. Izinkan aku memperkenalkan diri. Uniknya ya, di momen ini Luffy menggunakan cara bicara Yakuza. Jadi semua orang terhibur karena mereka gak tahu dari mana Luffy belajar kata-kata tersebut. Sanji yang dengar itu aja langsung kaget dan bertanya dari mana Luffy belajar dari kata-kata itu. Tapi seolah gak peduli ya, Luffy lanjut berkata, tolong beri kami. Belum beres melanjutkan omongannya, Robin memotong ucapan Luffy dan langsung bilang, ini Luffy. Ngeliat momen itu ya, Saul hanya tertawa sambil berkata, aku tahu Luffy itu nama besar, kau telah bertemu teman-teman yang baik. Robin, kau akhirnya menemukannya kan? Nah, kedengar ucapan Saul, Robin menjawab, ya, aku sekarang memiliki nakam yang akan melindungi seorang seperti aku. Momennya sangat menyentuh, jelas ngebuat semua kru topi jerami kecuali Luffy, Zoro, dan Jinbe mulai menangis lagi berpikir bahwa mereka akan melindungi Robin selamanya. Saul pun di sini berterima kasih kepada semua orang karena telah melindungi Nico Robin. Di sisi lainnya, Lilith memperkenalkan dirinya sebagai Vegapunk kepada Saul. Kemudian Lilith meminta Jinbe untuk mengeluarkan salah satu kotak mesin yang dia bawa dari Egghead. Dan menariknya, kotak itu adalah kapsul tertutup dengan stiker Vega yang terpasang. Jinbe bertanya, kami membawanya keluar dari Egghead sesuai dengan instruksi Vegapunk. Apa yang ada di dalamnya? Lilith dengan santai menjawab, itu aku. Luffy kaget dan bertanya apakah itu klon Vegapunk? Dan jawaban Lilith adalah, betul. Walau sebenarnya ada sedikit perbedaan dengan kami satelit ya. Karena ini adalah salinan lengkap. Vegapunk inilah yang mengunjungi Elbaf 20 tahun lalu. Wow, fakta yang cukup mengejutkan bukan? Lilith lanjut berkata, kalau pemerintahan dunia tentu akan mulai curiga jika Stella tiba-tiba meninggalkan labnya selama beberapa bulan kan. Kami berhasil mengeluarkannya dengan menaruhnya dalam media nutrisi, tetapi kami kekurangan mesin untuk mengeluarkannya dengan aman dari kotak kiri. Nah, di chapter ini ya juga diungkap masa depan dari Lilith yang akan tinggal di Elbaf dan membangun laboratorium baru untuk menghidupkan kembali Vegapunk dengan tubuh klon ini, dan juga untuk menyembuhkan Kuma yang tentu bikin Bonnie sangat senang mendengarnya. Terus momen pun bergeser sedikit. Para raksasa pun ngajak kru topi jerami buat tur sekolah. Sementara Robin ya, Saul, Chopper, Lilith, dan Bonnie pergi ke perpustakaan burung hantu. Dimana kita melihat bagian luar gedung sekolah yang tampak mirip dengan perpustakaan burung hantu Para kru topi jerami bertemu beberapa anak raksasa yang sedang bermain dekat Warrior Spring sebelum tur sekolah tentunya. Usap bertanya kepada mereka apakah mereka juga berniat berlayar suatu hari untuk hidup berpetualang. Tetapi seorang menjawab Usap bahwa itu bukan tren lagi sekarang. Ya, di sana pun Usap dan kawan-kawan bertemu dengan Ripley Sensei yang merupakan raksasa yang masih seorang kesatria dulunya. Cuman sekarang dia malah jadi guru biologi di Walrus Academy. Lucunya, Usap dan yang lainnya malah berdiri di atas Ripley Sensei yang jelas ngebuat beberapa muridnya marah. Tapi Ripley cuma tertawa sambil berkata jangan khawatir, mereka agak berat. Yang menarik ya, Ripley di momen itu malah menekankan kalau para pejuang Elbaf yang menghancurkan dunia itu 100 tahun yang lalu. Makanya ini bukan lagi era kekerasan, perampokan, atau perang. Ripley menjelaskan bahwa anak-anak raksasa di Walrus Academy lebih sopan dan damai dibandingkan anak-anak raksasa lainnya di Elbaf karena sekolah ini mengikuti kehendak Raja Harald.
Well, Raja Harald Rek menginginkan Elbaf menjadi negeri yang damai, melakukan perdagangan dan negosiasi bukan perang. Itu sebabnya dia gak akur dengan para tetua desa-desa Elbaf yang mana setelah Raja Harald dibunuh oleh anaknya sendiri, Elbaf jadi gak memiliki raja. Ripley mengatakan bahwa dia berasal dari generasi terakhir yang masih jadi kesatria. Jadi dia ingin sekali melihat bentuk Gear 5 Luffy, karena menurut mitologi Elbaf, dulunya ada seorang pejuang yang terlihat seperti itu. Ini menarik sih. Geser balik lagi ke Robin, Chopper, Lilith, dan Bonnie Rek, dan tentunya Saul ya, yang sudah tiba di perpustakaan burung hantu. Sebelum masuk, Saul ngasih tahu ke Robin apa yang terjadi dengan buku-buku Ohara dan bagaimana dia berhasil mendapatkannya kembali. Saul bilang, ketika aku tiba di Elbaf setelah apa yang terjadi di Ohara, aku gak bisa berhenti memikirkan catatan para ilmuwan yang memberikan nyawanya untuk itu. Jadi aku meminta bantuan dari Shirudin dan kawan-kawan untuk kembali ke Ohara sekali lagi. Dan ketika aku melihat buku-buku kecil itu utuh, aku gak bisa menahan diri untuk menangis. Sekarang mari kita masuk. Dan Saul pun ngingetin Robin buat lebih baik hati-hati dengan buku yang kau pegang gitu. Seketika saat mereka memasuki perpustakaan burung hantu, buku yang dipegang Robin berubah menjadi ukuran raksasa. Kita akhirnya melihat perpustakaan burung hantu yang sangat indah. Itu adalah perpustakaan misterius penuh dengan buku raksasa, di mana di sekitar rak buku raksasa ya ada banyak cabang pohon besar yang menggantung. Dan di salah satu cabang kita bisa melihat burung hantu yang sangat gede sedang tertidur. Dengan bangga Saul berkata, dari sisi, bagaimana? Kaget kan? Ini adalah buku-buku dari Ohara dulu, dan sekarang dalam ukuran yang lebih gede. Ini adalah perpustakaan burung hantu yang misterius, tempat di mana buku-buku tumbuh besar setelah masuk. Ini semua adalah catatan yang dilindungi Ohara 22 tahun lalu. Kami tetap waspada saat mencari, jadi kami bisa membawa kembali setiap buku satu persatu. Nah, kagum akan semua hal itu ya, Robin teringat kata-kata Profesor Clover yang bilang padanya di pohon pengetahuan kalau tempat ini adalah perpustakaan terbaik di dunia. Kau suka buku? Momen itu terjadi ketika Robin berusia 2 tahun, yang mana ingatan itu kemudian membuat Robin menangis bahagia. Pindah dikit ke dunia bawah tanah. Loki sedang berbicara dengan seorang bernama Mosha. Mosha berbicara dengan sangat sopan dan tampaknya orang yang sangat pemalu. Di sini kita masih belum tahu apakah Mosha itu cowok atau cewek, tapi anggap aja cewek kayak. But Loki dan Mosha sebenarnya belum pernah bertemu, tetapi sudah lama berbicara melalui denden musi karena Loki memiliki banyak waktu dan merasa bosan. Nah, seiring waktu ya, Loki mulai menganggap Mosha sebagai teman dan memanggilnya Mosago. Loki di momen itu terlihat bertanya, apakah kau masih trauma dengan pengalaman mengerikan yang kau ceritakan padaku, Mosha? Mosha menjawab, iya, aku masih terguncang oleh itu. Loki bilang, jika aku di sana, aku akan membunuh semua orang untukmu, Mosha. Bukannya senang ya, Mosha malah mengatakan kalau dia mulai menyadari bahwa meskipun Loki menggunakan kata-kata menakutkan, dia sebenarnya baik hati. Ucapan yang jelas membuat Loki marah, ini ada yang menarik ini. Kayaknya Mosha punya kekuatan yang menarik, And last, chapter ini tutup dengan sangat mengejutkan. Kita kembali ke desa barat di Elbaf, desa tempat kru topi jerami tiba di chapter sebelumnya, Dory, Brogy, dan para raksasa lainnya sedang minum sambil menunggu kru topi jerami kembali. Namun, tiba-tiba aja petir hitam menyambar di kastil desa, yang mana kita melihat bahwa sebuah lingkaran sihir muncul di ruang takhta dalam kastil. Lingkaran sihir yang sama seperti yang kita lihat di Egghead saat Gorose muncul di pulau itu. Tetapi lingkaran ini sayangnya gak ada nomornya. Beda kayak waktu kemunculan lingkaran satu yang memiliki angka 5 di atasnya. Nah, dari lingkaran sihir itu muncul 2 orang dengan jubah hitam yang berlutut di tanah. Yang pertama adalah Shanks yang bertutup kepala, yang berbicara dengan tetua Gorose di reverie terakhir di sekitar chapter 907. Yang kedua terlihat seperti wanita dengan perban menutupi mulutnya dan rambutnya, menutupi mata kanannya. Kejutan apa lagi yang sudah menanti ini, Kenapa lagi-lagi muncul Shanks? Dan ini berarti Shanks ada 2, Pak.